Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan juga selamat datang bagi para hadirin di Talkshow Diplomasi 101 yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik Universitas Bakri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Zen dan saya adalah mahasiswi dari Prodi Ilmu Politik Universitas Bakri selaku host dalam talkshow kali ini. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk para peserta. Yang pertama, para peserta harap menggunakan format nama underscore nama institusi. Sekali lagi, para peserta diharapkan menggunakan nama underscore nama institusi. Yang kedua, harap mematikan mikrofon selama pelaksanaan talk show, kecuali diminta oleh panitia dalam sesi tanya jawab. Yang ketiga, para peserta dianjurkan untuk menyalakan kamera. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat mengikuti talk show kali ini. Talkshow Diplomasi 101 yang bertemakan How to Become a Diplomat kali ini, kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Saud Ringo selaku perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Kemudian yang kedua ada Bapak Dery Iskandar selaku Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan. Selamat datang untuk para narasumber kita. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakri, yaitu Bapak Aditya Batara Gunawan. Kepada Bapak Adit, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Zahra yang sudah jadi host pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Saud. Ini jauh-jauh di New York ya sekarang. Bedanya lumayan jauh ya Pak Saudnya. Kemudian Pak Dery juga terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam acara talk show di prodi kami pada pagi hari ini. Mungkin saya perlu cerita sedikit terlebih dahulu terkait dengan prodi ilmu politik dan kenapa kami kemudian mengadakan talk show ini. Jadi prodi ilmu politik Universitas Bakri itu berdiri sejak tahun 2011 hingga saat ini kita punya dua konsentrasi, Pak Saud dan Pak Dery. Konsentrasi hubungan internasional dan konsentrasi public policy atau kebijakan publik. Nah, untuk mahasiswa sendiri, student body kita saat ini sudah hampir 600 mahasiswa, jadi cukup besar. Dan kegiatan talk show pada hari ini sebenarnya kita coba memfasilitasi ya, mahasiswa kita, khususnya yang ingin menjadi diplomat, kira-kira tips dan triknya seperti apa. Nah, terutama dari Pak Saud dan Pak Dery, diplomat muda kita yang sekarang sedang bertugas membawa nama baik bangsa di tingkat global. Harapannya pada acara talk show hari ini kita bisa ngobrol ringan, santai, tapi juga tetap serius tentang bagaimana cara jadi diplomat, gitu, tips dan triknya dari Pak Saud dan Pak Dery. Gitu. Saya kira itu saja sambutan singkat dari saya agar kita bisa langsung masuk, kita dengerin bareng-bareng tips dan trik dari Pak Saud dan Pak Dery. Terima kasih, saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat berbagi pengalaman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengenai talk show kita kali ini. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang diplomat adalah sebuah cita-cita yang membanggakan bagi sebagian besar generasi muda di Indonesia. Meskipun demikian, meniti karir sebagai diplomat bukanlah perkara yang mudah loh. Korps Diplomat merupakan wajah Indonesia di tingkat global yang memiliki tanggung jawab besar untuk selalu menjaga nama baik bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, seorang diplomat harus dituntut harus memiliki pengetahuan dan juga pengalaman yang luas agar dapat menjalin dan menjaga hubungan antara diplomatik Indonesia dengan negara lain. Selain itu, aspek perilaku, kemudian etika berdiplomasi, dan juga kemampuan komunikasi yang efektif juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seorang diplomat ketika menjalankan tugasnya. Nah, pada Diplomasi 101 kali ini, kita akan mendengar pengalaman lika-liku karir dari dua orang diplomat muda Indonesia di luar negeri.
Tapi sebelumnya saya akan membacakan singkat dari CV para narasumber kita. Yang pertama ada CV dari Bapak Saud Slamet Santoso Siringgo Ringgo. Beliau adalah seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai sekretaris pertama di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Nah, sebelum penugasan ini, beliau juga pernah bekerja di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian mengawali karir sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2007, Bapak Saud Ringgo menjalankan diklat diplomatik junior dan berhasil menjadi 18 wisudawan terbaik di angkatannya. Kemudian pada tahun 2008, Bapak Saud Ringgo ini juga bergabung dengan Direktorat Kerjasama Eksternal ASEAN, yang kemudian menjadi Direktorat Mitra Wicara dan Kerjasama Antar Regional ASEAN. Bapak Saud Ringgo ini juga menerima beasiswa dari Australian Aid, kemudian ia berhasil memperoleh gelar Master Ganda, Master of International Affairs, dan juga Master of Diplomacy dari Graduate Studies in International Affairs dan Asia Pacific College of Diplomacy di Australian National University pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan masternya, kemudian Bapak Saud Ringgo ini bergabung dengan Direktorat Asia Pasifik dan Kerjasama Intra dan Antar Wilayah Afrika pada tahun 2011. Nah, dengan posisi sebagai Asisten Deputi Direktur atau Kepala Seksi Liberalisasi Perdagangan dan Jasa APEC. Kemudian selama berkarir, ia juga ditugaskan sebagai anggota Panitia Utama Ketua APEC Indonesia di tahun 2013. Kemudian juga ia menjadi sebagai seorang konseptor utama salah satu capaian pada tahun 2013, APEC Economic Leaders Meeting 2013, yaitu APEC Framework on Connectivity. Kemudian saya juga akan membacakan singkat dari CV narasumber kita yang kedua, ada Bapak Dery Putra Iskandar. Bapak Dery Putra Iskandar ini juga merupakan seorang Sekretaris Kedua Fungsi Politik dan Ekonomi Kedubes Republik Indonesia di Khartoum. Ada riwayat penugasan dan jabatan Bapak Dery di dalam negeri. Nah, ini ada pada tahun 2009, Bapak Dery ini pernah menjadi staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat. Pada tahun 2010, Bapak Dery pernah menjadi diplomat pertama Perlindungan WNI atau BHI di Jen Protkons pada tahun 2012. Bapak Dery menjadi diplomat pertama Polkam ASEAN di Jen Kerjasama ASEAN. Pada tahun 2013 menjadi melaksanakan tugas belajar di MWK ASEAN. Pada tahun 2015 menjadi diplomat pertama Pusdiklat, dan pada tahun 2019 menjadi diplomat muda sekaligus menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha KS Sosbud ASEAN. Selain itu juga ada riwayat penugasan dan jabatan di luar negeri atau menjadi perwakilan. Pada tahun 2019, Bapak Dery sempat menjadi staf magang Prograstama KBRI Kairo, kemudian pada tahun 2011 menjadi staf pengumandahan program Pati KJRI Johor Bahru. Pada tahun 2016 sampai 2019 menjadi pelaksana fungsi penerangan sosial budaya KBRI Republik Indonesia Abu Dhabi, dan terakhir pada tahun 2020 menjadi pelaksana fungsi politik KBRI Khartoum. Seperti itu teman-teman. Saya ingin mengingatkan lagi untuk para partisipan untuk menyalakan kameranya dan juga menggunakan format nama underscore nama institusi. Baik, langsung saja kita ke sharing session-nya untuk paparan singkat oleh narasumber pertama kita, yaitu Bapak Saud Ringgo. Untuk Bapak Saud Ringgo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sahrasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman di Jakarta, di Indonesia. Selamat hari Sabtu. Kalau di kami di Amerika bagian timur ini masih hari kerja, masih hari Jumat malam, tepatnya jam 10:30 ya. Tapi saya sangat senang bisa hadir bersama Pak Adit dan Zahra dan teman-teman semua di sini untuk sharing ya.
bukan untuk menggurui atau untuk mendikte, karena kita sama-sama belajar gitu. Saya tetap akan terus belajar sampai saya mati pun saya akan terus belajar, dan saya akan belajar dari teman-teman yang jauh lebih muda dan jauh lebih agile daripada saya. Untuk tidak berlama-lama, untuk mempersingkat presentasi saya akan langsung share screen aja. Izin saya share screen sekarang. Ya, oke. Ketika saya didekati sama Pak Adit, pitching idea untuk melakukan presentasi ini, sebenarnya saya tertarik ya, karena banyak yang ingin saya ceritakan, tapi memang waktunya tidak cukup banyak untuk diceritakan semua. Jadi kita coba lihat apa yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi dari prodi Ilmu Politik Universitas Bakri dengan apa yang bisa saya paparkan. Sorry. Oke. Bicara tentang diplomasi, kita bicara tentang asumsi, persepsi, dan mispersepsi. Ini salah satu yang menurut saya tanda kutip lebay mengenai diplomat. Bagus sih, tapi lebay. A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually looking forward to the trip. No, I will not go to hell with you. Ada lagi yang bilang bahwa diplomat itu tangan kanannya sigar, tangan kirinya wine. No, I'm not smoking and I don't drink alcohol. I stopped drinking alcohol since way back, maybe almost 10 years ago, karena saya olahraga. Tapi itu mispersepsi. Ada lagi orang tidak bisa membedakan antara diplomat dengan kapital D dengan diplomat tidak pakai huruf besar. Diplomat dengan capital D adalah profesi, seperti saya dan Pak Dery. Kami terikat sumpah jabatan dinas dan ada rank, dan kami bersandar pada peraturan pemerintah dan mandat yang diberikan pemerintah kepada kami. Sedangkan diplomat tanpa huruf D besar adalah kita semua. Salah satu pertanyaan yang dikasih ke saya, lalu apa yang bisa disumbangsihkan anak-anak muda seperti teman-teman di Prodi Politik Bakri, Universitas Bakri, dalam sisi diplomasi? Look, ingat ya teman-teman, diplomat itu kata dasarnya adalah sebenarnya envoy, utusan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, tatanannya kita bilang sebagai wali, duta, atau caraka. Jadi sebenarnya Mbak Sahra pun adalah wali, adalah duta. Karena apa? Tetap bisa membawa simbol-simbol untuk memajukan kepentingan nasional juga. Contoh, banyak anak muda di sana jadi atlet. Banyak juga anak muda yang lalu berprestasi di berbagai bidang masing-masing, umpamanya science atau mungkin STEM, seperti itu. Yang menarik adalah tidak sedikit orang tahu bahwa dengan diplomat, definisi diplomat seperti itu, weird genius pun adalah diplomat. Beberapa bulan yang lalu di tengah-tengah pandemi, kami sangat bangga datang ke Times Square di New York. Ternyata ada gambar mereka gitu di Times Square. Ini menarik karena orang tuh akan bertanya-tanya, ini orang dari mana ya? Ini orang dari mana ya? Lati ini dari bahasa apa ya? Kok keren gitu. Lalu mereka akan cari tahu tentang Indonesia, tentang negara kita, tentang kultur kita. Dan pada saat itu fungsi-fungsi diplomasi terlaksana gitu. Nah, ini menarik dan ini juga memperlihatkan bahwa di act of diplomacy itu sendiri ada yang formal, ada yang enggak. Di act of diplomacy bisa juga informal dan dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Ini menarik karena teman-teman saya tahu ada kekhususan teman-teman kekhususan HI di sini, saya yakin juga diajarkan tentang hal ini. Nah, how to join the corps? Tips and trick tidak sederhana untuk masuk Kemlu, ya kan? Karena memang tidak ada yang mudah di bawah kolong langit ini, teman-teman. Kalau semuanya mudah, tidak ada yang mau jadi diplomat dan tidak akan ada yang menghargai profesinya. Pertanyaan standar hari-hari ini yang saya sering temui dari sejak saya baru masuk dulu, gue bisa nggak sih masuk Kemlu? Isi answer-nya adalah semua orang bisa masuk Kemlu. Terms and condition apply. Semua orang bisa masuk Kemlu, tapi dengan prasyarat yang sudah dipenuhi. Tidak secepat itu, tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Untuk setiap intake, itu selalu ada prasyaratnya. Yang paling sulit sekarang adalah ditemukan itu bukan pemenuhan administrasinya, tapi ada di kalimat pertama deh, lihat coba di prasyarat masuk CPNS Kemlu. Berbadan sehat. Kita sekarang lagi tengah pandemi. Gimana coba? Bingung kan?
menjaga badan sehat itu challenge banget. Jadi mungkin currency paling utamanya kesehatan sekarang. Tips untuk masuk Kemlu. Satu kata saja. Prepare, prepare, prepare. Kenapa prepare? Kita harus tetap merencanakan apa yang akan kita lakukan. Kita harus punya target bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Prepare yang pertama adalah yang saya ingat dulu ketika saya lakukan dan terus ketika saya bicara dengan teman-teman saya yang lebih junior. Sederhana, cek semua jadwal pembukaan lowongan kerja dari Kemlu. Biasanya mereka tuh posting di website Kemlu dan mereka akan kasih timeline yang jelas. Kapan deadline penyerahan dokumen, kapan pengumuman, dan stage selanjutnya. Please itu dicatat karena kalau kita miss, it's gonna be very silly gitu karena kita akan nunggu intake berikutnya itu pun kalau ada. Jadi jangan sampai kehilangan opportunity jika memang ingin masuk Kemlu. Persiapan yang kedua, lengkapi berkas administrasi, sertifikat ijazah kelulusan, sertifikat TOEFL, very basic, very basic. Saya tahu banget kadang-kadang kita pas lagi masuk, baru lulus terus ada bukaan Kemlu dimulai. Itu mungkin bisa pakai bridging dengan surat keterangan dulu, tapi itu bisa, ini soal technicalities, kita bisa ngomong. Intinya adalah make the paperwork works for you, not the other way around. Biar itu bisa jadi pelengkap, bukan jadi faktor penambah penderitaan kalian. Lalu persiapan yang ketiga, dalam setiap tantangan hidup, challenge maupun tes-tes seperti ini kayak mau masuk Universitas Bakri, teman-teman pasti kan belajar ya, mempersiapkan diri, mematangkan diri. Untuk masuk Kemlu, menurut saya paling sedikit yang harus dilakukan oleh teman-teman dari sisi substansinya adalah satu, silahkan lihat di laman resmi Kemlu mengenai berbagai posisi nasional terhadap politik luar negeri kita. Lihat patokannya paling sederhana adalah pidato pernyataan pers tahunan Menlu setiap tahunnya. Itu krusial banget karena itu akan selalu jadi panduan untuk melakukan bertindak dari sisi diplomasi kita secara nasional untuk kedepannya dalam 1 tahun itu. Lalu lihat berita-berita terkini, apa yang terjadi di dunia internasional, yang terjadi dalam negeri, di semua news outlet. Lalu juga, bukan hanya itu, kalau cuma baca saja, semua orang bisa baca, tapi you have to think it through. What do you think about the situation? Gimana dengan posisinya? Kira-kira, karena ini nanti akan ditanya ketika wawancara. Menurut Anda, isu X bagaimana? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Indonesia? Now you have to think about it, dan harus diekstrapolasi, diproyeksikan, oh kira-kira kalau saya jadi pengambil keputusan gimana ya? Nah, seperti itu. Becoming a diplomat. Masuk Kemlu tidak sama dengan menjadi diplomat. Ini yang selalu saya bilang pada diri saya dan teman-teman saya, dan juga kolega-kolega saya dimanapun berada. Menjadi PNS iya dengan masuk Kemlu. Menjadi diplomat itu requiring certain skill set yang tidak mudah juga didapatkan begitu saja. Bahkan tidak ada diplomat yang dilahirkan, adanya diplomat yang dibentuk. Jadi apa ekspektasi dari seorang diplomat? Well, to tell you about the boring stuff, let me bring you something that happened since 60 years ago. Ini dari Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Fungsi diplomasi adalah representing, mewakili negara, protecting, melindungi kepentingan negara, negotiating, melakukan negosiasi atas nama negara, ascertaining itu memastikan hak-hak dari setiap misi diplomasi itu terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, lalu mempromosikan hubungan baik dan juga nilai-nilai dari budaya dari negara yang kita wakili. Tapi ini tidak begitu saja gitu. Ini tidak dalam sekat-sekat yang kaku, karena di dunia nyata challenge kita jauh lebih kompleks, tidak hitam putih, beragam tantangan. Contoh, pernah nggak kita dengar diplomat pergi ke daerah konflik lalu memulangkan WNI? Itu kerjaan diplomat. Atau apakah pernah kita diajarkan untuk membebaskan sandera, bernegosiasi dengan teroris? That's a lot of things. That's kind of things yang kita akan hadapi di dalam dunia diplomasi. Tapi memang ada hal-hal lain juga.
teman-teman saya di San Francisco, di KJRI San Francisco, mereka pitching idea dengan tech companies di Palo Alto di sana, termasuk Facebook dan segala macam Google. Tantangannya sama seperti hal-hal lain di dunia ini dan pekerjaan lain, tantangannya besar. Terutama karena nature kerjaannya sangat selalu berganti setiap saat, yang dihadapi pun sangat dinamik. Oleh sebab itu, penting buat teman-teman ketika nanti katakanlah ingin jadi diplomat atau sudah menjadi pegawai Kemlu, diterima, ingat untuk selalu beberapa hal ini. Satu, adaptif dan fleksibel. Adaptif adalah kita bisa menyesuaikan pola kerja, cara pandang, dan juga bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu ketika kita ditugaskan di tempat yang berbeda-beda. Di penugasan pertama saya ditugaskan di Tokyo. Orang Jepang tidak terbuka orang Amerika, dia tidak akan ketika Anda datangi, dia tidak akan bilang, Sausam, ini yang kami mau dan ini yang kami tidak mau. Dia tidak akan bilang seperti itu. Dia akan muter-muter, bicara kanan kiri, lalu nanti ditanya, Tanaka-san, how's about this? Dia akan bilang, dia tidak akan ngomong apa-apa. But that's Japanese. Tapi ketika kita pergi ke counterpart kita orang Amerika, dia akan langsung straight. This is not good, I don't like it. Maybe pakai take it or leave it approach, something like that. Adaptif itu penting. Dan juga karena kita akan hidup berpindah-pindah. Fleksibel. Fleksibel tidak sama dengan lembek. Fleksibel dalam artian approach kita mesti menyesuaikan dengan keadaan. Kita mesti tahu kapan kita firm, kapan kita lepaskan pegangan kita. Karena diplomasi dan negosiasi, contoh utamanya adalah ini soal give and take. Ketika kita hanya mau take terus, counterpart kita akan bilang Anda kemaruk. Jadi begitu kita ada proposal lain di depan, ada move lain di depan, kita akan dijegal. Lalu tim player. Tim player kita butuh banget karena nature kerjaan kita network seluruh dunia. Kita nggak bisa kerja sendiri, meskipun kita bisa mengandalkan internet dan segala macam. Tetap kita akan butuh tangan-tangan yang ada di lapangan. Contohnya kalau saya sekarang sedang menegosiasikan suatu resolusi, saya harus ngomong dengan beberapa fungsi terkait di perutusan tetap RI untuk PBB di New York. Saya juga harus bicara dengan Kemlu di pusat, saya harus bicara dengan kementerian lain seperti Bappenas atau Kementerian Keuangan. Banyak yang harus saya ajak bicara. Oleh sebab itu, kita harus menjadi team player, harus kompak. Jangan mau main sendiri. Harus tech savvy dan selalu mau belajar. Tech savvy dalam artian kita harus mau terus update ilmu yang kita punya dan terutama soal teknologi. Things are changing in a very rapid manner these days. Zoom seperti ini 2 tahun lalu, not so many people knows about it. Lalu kemudian proliferasinya seperti jamur seperti ketika musim hujan. Semua orang melakukannya sampai dibilang ada Zoom inervatic segala macam. Tapi intinya adalah kita tahu ada orang-orang di luar sana untuk unmute aja sulit gitu loh. Kita jangan jadi seperti itu kalau kita mau jadi diplomat dan selalu mau belajar karena skills itu tidak akan selesai dipelajari dalam 1 hari dan ia akan berkembang terus. Dari penjelasan saya tadi, kalau teman-teman lihat dari gambar ini, diplomasi itu macam-macam. Mukanya macam-macam. Ada diplomasi dengan huruf D besar, ada diplomasi dengan huruf D kecil. Coba lihat. Yang paling kiri atas itu Weird Genius di Times Square. Ya kan? Di bawahnya adalah perundingan Indonesia-Turki CEPA. Di bawahnya ini adalah diplomat juga. Ini mini. Lalu, dan macam-macam. Khusus untuk yang bangunan hancur ini, kalau saya tidak salah, ini adalah KBRI kita di sana. Itu hancur kena bom karena perang. Lalu, yang pojok kanan ini, pengusaha kita berhasil ekspor coffee beans kita ke Amerika. Ini yang di bawahnya lagi adalah gerbong kereta yang kita berhasil buat ekspor, diplomasi ekonomi kita berhasil untuk mengajukan menjual ini ke Bangladesh. Teman-teman saya ini yang menari 3 orang di bawah ini, mereka menari dalam rangka Indonesian Street Festival di New York ini di Times Square. Dan di sebelah kanan, ini Bu Menlu dengan Sekjen PBB. Kenapa ini unik? Karena kalau coba teman-teman perhatikan, bahkan Sekjen PBB dan beberapa orang di situ semua pakai batik. Ini diplomasi batik. Ini juga menarik.
Oke, lalu apa sih yang bisa ditawarkan oleh teman-teman sebagai lulusan ilmu politik atau lulusan ilmu sosial lah pada umumnya? Ketika kita jadi diplomat, paling enggak kita jangan minder. Kita harus bangga kalau kita anak sosial, kita bisa ngapain sih. Nah, ini harus kita pertajam, skill-skill ini harus kita pertajam. Ini akan memberikan nilai tambah kita dari lulusan jurusan lainnya. Pertama, critical thinking. Kita terbiasa bikin paper, kita terbiasa melihat satu keadaan, satu realita dari banyak vantage points. Kita mesti asah terus itu, karena tidak pernah ada realita yang hitam putih, yang ada adalah persepsi. Jadi harus kita lihat faktor apa at play. Mungkin teman-teman dari kekhususan HI bisa lihat interplay of factors apa yang memicu negara atau aktor internasional untuk melakukan sesuatu. Untuk teman-teman yang kekhususan kebijakan publik bisa lihat gimana sih hubungan berbagai aktor domestik, struktur perpolitikannya, lalu apa rancang bangun kebijakannya sehingga ini bisa seperti suatu keputusan luar negeri bisa diambil. Political knowledge ini kita belajar banyak teori. Jangan dikira teori-teori itu tidak akan berguna. Itu akan berguna. Untuk apa? Lebih untuk memberi kita panduan bahwa ketika sesuatu hal ini kelihatan tidak ada opsi, paling benar adalah kita lakukan, kita balik ke alam yang lebih abstrak. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya kan? Ketika orang bikin ASEAN, dan ketika ASEAN thriving beberapa tahun terakhir ini, banyak yang bilang bahwa ASEAN itu tidak sama dengan EU, lalu diketawai. Lalu dibilang bahwa ini bukan regionalism yang benar adalah EU. Tapi orang-orang lupa bahwa di dalam HI sendiri ada pendekatan konstruktivisme. We make the road by walking on it. Ini yang dilakukan ASEAN. Yang dicari adalah titik nyaman dari semua anggotanya, lalu mereka berjalan bersama-sama. Tidak seperti teman-teman di Uni Eropa yang mereka berdasarkan pada kesamaan historis, lalu mereka takut akan perang lagi, takut sama Jerman, takut sama negara-negara besar bisa saling makan sama seperti waktu Perang Dunia II, lalu mereka coming to truth bahwa oke lah kita menyerahkan sebagian kedaulatan kita untuk sama-sama punya supranational body, UE. Lalu kita juga di sebagai political scientist, kita juga punya pengetahuan tentang domestic politics. Ini penting. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Domestic politics itu penting, ya mungkin memang tidak hanya untuk di Indonesia ya, tapi buat kita itu selalu ada kaitannya, karena konstitusi kita mengatakan demikian. Memajukan kepentingan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, itu ada di konstitusi, dan kita harus pegang itu. Sehingga mengetahui bagaimana pola perpolitikan, bagaimana aktor-aktornya ini saling berinteraksi, dan value apa yang mereka ajukan, kemudian membantu membentuk suatu kebijakan luar negeri, ini penting banget untuk kita pahami. Lalu terakhir yang sudah disebut sama Sahra tadi adalah communication skills. Saya yakin banget teman-teman dari FISIP, dari teman-teman dari ilmu politik Bakri, pasti jago-jago ngomong. Kenapa enggak? Ya paling sedikit kalian kan bisa bokis ya, bisa bohong gitu ya. Apalagi kalau umpamanya paling sedikit ke orang tua atau mungkin ke dosen. Tapi paling enggak, kemampuan kalian untuk presentasi itu akan berguna banget nanti ketika di masa kerja kalian harus gunakan. Ini yang saya bilang tadi, nothing is set in the stone. Kita harus kejar lifelong learning, ini penting sekali. Lalu ini 2 poin terakhir saya. Let me share you a story about my job at the Indonesian Mission to the UN. Buat saya ini adalah suatu kehormatan bisa mewakili Indonesia, mewakili bangsa di sebuah forum yang terhormat seperti PBB. Tapi at the same time ini juga tantangan karena tidak mudah. Kita berhadapan dengan 194 negara. Kita mengawal kepentingan kita supaya at the very least kita dapat the best possible outcome untuk kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang terlibat dalam proses negosiasi. Lalu, saya cuma mau cerita sedikit aja. Penugasan saya sebelumnya, saya di Tokyo. Beda dengan saya waktu di PBB sekarang, kalau saya di Tokyo, saya attach ke satu negara. Saya attach ke pemerintah Jepang.
Lalu saya dealing dengan berbagai isu seperti hubungan politik antar parlemen Indonesia, DPR dengan parlemen Jepang, kunjungan Perdana Menteri, dan segala macam. Termasuk kami juga membantu ketika terjadi hal-hal luar biasa seperti kalau terjadi gempa, bencana, kami juga ikut turun untuk membantu WNI-WNI kita. Nah, apa pentingnya diplomasi multilateral? Yang saya lakukan sekarang ini, saya di fungsi ekonomi, saya menangani isu tentang lingkungan, perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, Sustainable Development Goals, sama Agenda 2030. Banyak orang agak skeptis sebenarnya akhir-akhir ini terhadap multilateralisme, terutama sejak masa administrasi Presiden Trump, di mana dianggap multilateralisme, terutama dengan semakin munculnya sentimen nasionalisme berlebih, lalu dianggap bahwa sudah tidak laku lagi. Sebenarnya pandangannya tidak benar. Kenapa? Diplomasi itu dibangun dari berbagai layer. Bilateral, antar negara, regional dengan banyak negara dalam satu kawasan, minilateral, itu adalah dengan berbagai negara dari macam-macam kawasan tapi dengan jumlah yang terbatas, contohnya MIKTA, contohnya G20, itu minilateral. APEC itu minilateral. Dan multilateral seperti PBB. Ini itu ibarat irisan bawang yang di tiap layernya itu menguatkan ke dalam very core-nya. Core-nya itu adalah kepentingan nasional kita. Lalu, kenapa sih kita masuk ke ECOSOC? Kita di ECOSOC sederhana aja. Kita memang dimandatkan untuk berkontribusi terhadap politik perdamaian dunia. Di ECOSOC banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama terkait pembangunan untuk negara-negara berkembang. Waktu kita mencalonkan menjadi anggota ECOSOC, alhamdulillah kita dapat dukungan 186 suara dari 190 suara yang ada. Ini menunjukkan bahwa kita tuh punya dapat kepercayaan yang besar dari negara-negara di dunia. Dan kita tuh tanda kutip beruntung ketika kita di ECOSOC ketika juga terjadi pandemi. Untuk teman-teman tahu, isu-isu terkait pemulihan pandemi COVID-19 itu adanya di ECOSOC. Contohnya terkait kemiskinan. Ketika pandemi terjadi, World Bank itu memperkirakan antara 70 sampai 100 juta orang miskin muncul. Yang tadinya dia tidak miskin tertarik balik ke garis kemiskinan. Lalu ada lagi isu tentang kesehatan, ada lagi di situ isu tentang sanitasi dan air. Ada lagi isu di situ tentang pembangunan infrastruktur dan perkotaan. Ada juga isu soal vaksin. Semua isu itu bisa kita gunakan tidak hanya untuk memajukan kepentingan nasional kita, tapi juga untuk membuat global goods yang baik, supaya nanti ke depannya Indonesia juga bisa dapat benefitnya. Tahun 2021, untuk kita di ECOSOC, kita akan majukan soal ekonomi kreatif. Kenapa ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif kita majukan karena memang dia sifatnya cukup tahan bencana, tahan goncangan. Dari tahun 2002 sampai tahun 2018, dari kajian yang dilakukan ANGTED, itu terlihat bahwa ekonomi kreatif terus berkembang. Meskipun kalau teman-teman lihat dari periodisasi 2002 sampai 2018 itu ada paling tidak 2 kali krisis global. Pertama, global financial crisis, lalu yang kedua adalah Eurozone crisis. Tapi dia tetap bertumbuh. Artinya apa? Peluangnya besar sekali. Dan satu lagi adalah kemampuan dia menyerap tenaga kerja juga melewati sekat-sekat yang ada di masyarakat. Contoh, perempuan dan anak-anak banyak bisa berkontribusi di aircraft, terutama perempuan ya. Jadi sisi inklusivitasnya masuk. Lalu kemudian aircraft sendiri di Indonesia kita ini termasuk superpower dalam segi ekonomi kreatif. Kita punya kuliner, kita punya kriya, kerajinan tangan, batik dan segala macam. Belum lagi kita ngomong kalau kita masukkan dalam hal ini adalah sektor pariwisata, lalu ada perfilman, animasi, segala macam. Kita termasuk superpower. Hanya apakah kita sadar akan hal itu dan manfaatkan itu, ini masih terus kita kembangkan. Yang mau kita lakukan sekarang adalah mengarus utamakan supaya orang-orang ini paham bahwa aircraft ini penting nilainya dan perlu didukung secara global. Ketika aircraft sudah masuk dalam diskursus global dan mendapat dukungan, lalu mereka akan bisa kasih kita dukungan yang lebih konkret lagi.
Lalu, apa yang terjadi ketika corona melanda di diplomasi seluruh dunia? Yang terdampak semuanya sama seperti hidup kita juga. Tapi apa yang berbeda? Coba lihat teman-teman, tidak ada social distancing di sini. Semua berdiri rapat-rapat, tidak pakai masker. Everybody smiling, you can see their face, ya kan? Terlepas apapun posisi politik mereka masing-masing, mereka kelihatan akrab. Bandingkan dengan ini. Kebayang nggak sih kita ketemuan tingkat pemimpin dunia pakai video call gini 2 tahun lalu aja? Nggak mungkin kan? Salah satu alasan yang paling sederhana adalah karena perbedaan jarak waktu. Bayangkan kalau pertemuannya ada di New York, lalu kita minta Pak Presiden Joko Widodo hadir. Jam berapa malam dia harus begadang gitu. Kita minta presiden kita begadang atau presiden negara lain, kan juga tidak elok. Coba lihat teman-teman, ini yang terjadi di PBB saat-saat ini. Hari-hari ini PBB seperti ini. Lihat di tengah-tengah kosong. Itu social distancing yang diterapkan. Tadinya ini di GA Hall, kalau orang dalam keadaan normal, semua akan duduk di meja-meja itu, paling nggak dalam satu baris itu ada 5-6. Sekarang hanya diisi 2. Lalu ketika orang mau keluar harus satu persatu. Tidak boleh terlalu lama di ruangan, lalu tidak ada sentuhan fisik. Bahkan sekarang orang untuk deliver statement, tidak lagi di-deliver dari meja. Orang kirim aja video message seperti itu. Di beberapa kesempatan sudah terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa pandemi memberikan disrupsi terhadap pelaksanaan kegiatan diplomasi itu sendiri, berbagai pertemuan tertunda, ada ancaman kesehatan. Ingat loh, PBB itu ditutup selama beberapa bulan karena orang tidak yakin apakah sehat atau aman untuk pergi sidang ke sana. Dan on top of this disruption, kita masih punya tantangan tradisional yang ada lainnya, kemiskinan, ya kan, kesenjangan sosial, ada masalah soal akses air, sanitasi, ada masalah soal pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan seperti itu, yang belum juga selesai tapi sudah ada pandemi. Ketika kita masuk ke ranah virtual diplomasi, orang akhirnya muncul untuk work from home. Teman-teman juga jadi distance learning. Ya, menarik sih konsepnya work from home, tapi untuk diplomasi ada beberapa hal yang tidak bisa didigitalisasikan. Contohnya adalah mengenai intensitas hubungan interpersonal antar diplomat satu dengan yang lain. Ketika kita di PBB, ketika kita bernegosiasi, lalu kita mentok tanda kutip di ruang sidang, kita pergi keluar, kita pergi ke pinggir, lalu kita ketemu sama teman kita yang di mana kita ada perbedaan. Lalu kita berusaha mencari konsensus di situ, cari middle ground. Gimana sih? Lu kenapa sih tadi kayak gini? Kira-kira apa yang bisa gue address dari situ? Posisi gue gini, gitu loh. Gimana? Orang kalau ketemu langsung, lihat mata kita, lihat muka kita, dia akan tahu degree of sincerity kita bagaimana. Tapi dengan kita hanya melihat layar, kita nggak bisa punya kedalaman itu. Hubungan interpersonal tidak bisa digantikan oleh hubungan digital begitu saja. Not now at least. Saya jadi teringat McKinsey tahun 2018 2018 pernah bilang bahwa dari sekian banyak pekerjaan yang terdigitalisasi, terautomatisasi, diplomat itu salah satunya yang luput karena hubungan interpersonal itu. Nah, key message-nya apa terhadap situasi ini? Maaf. Apapun disrupsinya, diplomasi multilateral, diplomasi kita tetap harus berjalan. Bilateral apapun itu. Lalu kita harus bekerja di setiap layer untuk cari solusi dari pandemi ini. Lalu kita harus cari model kerjasama yang baik. Model kerjasama yang baik itu apa? Bukan model kerjasama yang dulu seperti kita lakukan sebelum pandemi, tapi harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang, terutama kayak kita di Indonesia, itu tidak mudah. Kita bicara soal vaksin, kita bicara soal distribusi vaksin, ya kan? Orang bilang ada angka tertentu untuk kecukupan kepemilikan vaksin untuk suatu negara. Dan itu semu sebenarnya, karena
kalau dari perkembangan yang ada adalah tiap berapa saat kita harus vaksin lagi. Jadi kan harus ada sustainable storage of vaksin. Nah, sedikit sebelum saya tutup, ini sedikit refleksi saya ya terhadap kerjaan saya sekarang ini. Idealism versus realities. Kalau kita jadi mahasiswa, kita masuk ke dalam pemerintahan, kita akan banyak bertanya-tanya. Kira-kira gimana sih nanti? Waktu saya sebelum masuk ke pemerintahan, saya anti banget, dalam tanda kutip. Paling mudah adalah bilang tidak terhadap sesuatu yang kita tidak kenal. Then I got in, lalu saya lihat ternyata memang ada hal-hal yang bisa kita gerakkan dalam kapasitas kita, ada hal-hal yang memang kita harus biarkan sistemnya yang bekerja. Jadi memang ada banyak jalan ke Roma, ada banyak jalan meladeni Republik dan berkontribusi terhadap Republik. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk apapun yang kita lakukan ketika kita masuk Kemlu. Contohnya gini, ada yang bilang bahwa aku baru masuk Kemlu nih, kerjaanku masih banyak kan kayak fotokopi, mengetik, dan segala macam. Ingat loh, untuk melakukan hal besar, Anda harus dites untuk hal kecil dulu. Di dalam dunia diplomasi, kita tidak bisa anggap remeh hal-hal seperti itu. Bahkan untuk dalam hal menaruh dokumen sesuai urutannya dengan benar. Bayangkan begini, menteri mau baca teks untuk statement. Kita salah letakkan halaman ketiga jadi halaman kedua. It will change a lot dari meaning dari statement itu. Ya kan? Terutama jika tidak ada yang mengingatkan. Sepele sih, sepele. Atau mungkin ketika kita disuruh mengantarkan dokumen yang akan ditandatangani oleh Menlu atau Presiden. Lalu kita tinggal, kita lupa. Itu fatal, fatal banget. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu fun stuff-nya apa? Menariknya adalah kita bisa hidup di berbagai negara, mengalami, merasakan values mereka. Ingat loh, datang ke Jepang tidak sama dengan hidup di Jepang. Ketika kamu datang ke Seoul, itu tidak sama dengan hidup di Seoul. Saya punya teman yang sangat gila nih terhadap K-pop. Yang dia bilang tuh gini, if you think about it, I breathe the same fresh air that those Bangtan boys breathing. And kenapa saya bilang gitu? Ya enggak, ini tuh something yang luar biasa aja menurut kita gitu. Di luar daripada bahwa memang kepentingan kita di Korea Selatan besar sekali, terutama yang ekonomi. Lalu ada lagi juga orang-orang seperti Pak Dery. Pak Dery tinggal di Khartoum. Saya nggak yakin sebagian besar atau mungkin seluruh teman-teman di Universitas Bakri ini ada yang pernah ke Khartoum, kecuali mungkin orang tuanya bertugas di sana. Ada kawan-kawan saya yang sudah pernah ke Harare, tinggal di sana. Ada yang di Dakar, ada yang di Antananarivo, ya kan? Ini tuh pengalaman-pengalaman yang tidak ternilai, tidak ada uangnya gitu, tidak bisa dirupiahkan, itu nggak bisa gitu. At the same time juga ada reality check dari pekerjaan saya ini, bahwa memang setiap pekerjaan itu ada hazardnya. Kalau untuk pekerjaan kami, ketika kami ditaruh di pos-pos yang sulit, yang keras, itu mulai dari mengancam kesehatan mental bisa sampai mengancam kesehatan dan nyawa. Contoh, perwakilan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan itu punya bunker loh. When some bombs exploded, they go inside the bunker. Begitu udah aman baru mereka keluar. Can you imagine you get stuck in the bunker gitu for quite sometimes, dan kita dengar gitu. Lalu belum lagi kita lihat di negara-negara yang ada konflik kayak Venezuela. Di Venezuela orang bilang, wah di Venezuela kayaknya lucu ya, orang Latin kan ganteng-ganteng. Ya, you wish, that's the thing. Yang jadi masalah adalah ternyata di negara-negara seperti itu kayak akses sembako itu terbatas, listrik terbatas, ya kan? Tapi ada juga yang lucu seperti orang-orang yang tinggal di Kuba. Nggak banyak orang tahu bahwa Kuba itu meskipun dia dalam rejim sanksi dan embargo negara-negara besar, dia adalah negara dengan salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia, ya kan? Ya, people have a good life di sana, tapi bukan dalam artian good life sejahtera seperti orang di Amerika karena mereka kena embargo, tapi they can also enjoy life. They have cigar there. They also have tequila there.
they also have their fun lifestyles dan segala macam itu. Selalu ada hal-hal seperti ini yang bisa jadi pelajaran kita semua. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, kami undang untuk bergabung masuk menjadi anggota Korps Kementerian Luar Negeri. Anda siap jadi diplomat? Kalau mau tahu informasi lebih banyak, silahkan follow akun-akun di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Gitu ya, kalau orang-orang sekarang. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Saud atas paparannya yang sangat menginspirasi kita para generasi sekarang nih untuk menjadi diplomat yang tidak harus secara formal tapi juga bisa secara informal. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Saud. Baik, aku ingin mengingatkan sekali lagi buat teman-teman semua, jika ingin bertanya, jika ada pertanyaan untuk para narasumber kita, kalian bisa buka link atau scan QR dari link sli.do untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan kode #diplomasi101. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan paparan singkat berikutnya dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dery Iskandar. Untuk Bapak Dery, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Zahra. Selamat pagi waktu Khartoum untuk rekan-rekan sekalian. Sepertinya hampir semua sudah dibicarakan oleh Pak Saud. Jadi mungkin saya bicara tentang diri saya sendiri aja ya, bukan soal diplomat kebanyakan. Dan karena memang Pak Aditya Batara juga bilang saya nggak boleh terlalu banyak kata-kata di presentasi, jadi memang ini presentasi banyak foto saya, jadi tolong bertahan ya selama talk show. Izin saya share. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dery Iskandar. Saya kuliah S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Prestasi akademis saya sebetulnya standar-standar saja, lulus dengan IPK pas ya 3,01. Pengalaman organisasi saya juga sebetulnya biasa-biasa saja. Saya hanya tergabung di satu organisasi, yaitu tim sepak bola UI. Namun saya juga punya pengalaman ya organisasi di luar kampus. Saya pernah ikut di UNICEF volunteer board. Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit, di UNICEF volunteer board ini saya berkenalan dengan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di luar kampus UI yang memiliki passion dan jiwa sosial yang sangat tinggi. Di sini pertama kalinya saya belajar berorganisasi, bekerja dengan tim, dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Selain pendidikan formal, saya juga ikut beberapa les bahasa. Saya ikut, kalau dulu lembaga bahasa LIA itu sangat terkenal di zaman saya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak untuk les bahasa Inggris yang bagus-bagus juga ya. Selain itu juga saya pernah les bahasa Prancis di CCF Salemba.
mempelajari bahasa asing ini sebetulnya merupakan nilai tambah untuk menjadi seorang diplomat. Jadi untuk rekan-rekan yang berminat untuk menjadi diplomat, saya menyarankan untuk dapat mengisi waktu luang di luar kuliah dengan mempelajari bahasa asing. Bisa bahasa selain yang saya ambil ya, bahasa PBB terutama. Apa tertarik Mandarin atau tertarik bahasa Jerman, bisa diambil kan, lesnya banyak sekarang di Jakarta juga. Sebelum bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, saya punya pengalaman bekerja sebagai wartawan di jurnal nasional. Sayangnya setelah hampir 12 tahun berdiri jurnal nasional, sekarang sepertinya sudah tinggal jurnas.com-nya yang berjalan. Sementara media cetaknya sudah berhenti. Nah, setelah bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 2013, saya memperoleh beasiswa. Saya dapat kuliah di Joseph Corbel School of International Studies, University of Denver, mengambil jurusan Strategic Studies, kuliah S2 di sana. Ini benar-benar pengalaman yang menarik sebetulnya, dapat ikatan dinas belajar S2 dari beasiswa World Bank Spirit yang dikelola Bappenas, di mana saya bisa kuliah. Waktu itu kebetulan Condoleezza Rice merupakan alumni di sana, Menteri Luar Negeri AS. Jadi dia sempat memberikan kuliah umum. Jadi ini pengalaman yang menarik sebetulnya, kuliah di Joseph Corbel. Selanjutnya, apa sih sebetulnya profesi diplomat itu? Jadi MIM ini sebetulnya merefleksikan mayoritas pendapat masyarakat tentang profesi diplomat. Diplomat itu bisa traveling ke berbagai negara, mengikuti sidang dan pertemuan, menghadiri jamuan makan malam, ketiduran di meja kerja, menjadi intelijen seperti James Bond, bahkan mengerjakan banyak sekali paperwork seperti laporan, memo, kertas posisi, analisa kebijakan luar negeri, analisa isu-isu tertentu, dan kajian politik luar negeri. Jadi sebetulnya MIM itu nggak 100% salah ya. Buktinya saya bisa traveling pas saya tugas di Kairo, saya sempat traveling ke piramid, kalau saya nggak salah ini Giza ini. Dan saya juga mengikuti sidang, ini sidang tentang lingkungan hidup. Ini pertemuan ASEAN, ini levelnya working group. Working group. Terus saya juga menghadiri jamuan makan malam di sidang working group tersebut. Terus kalau bisa dilihat di sebelah kiri bawah itu saya ketiduran itu lembur, sepertinya hampir jam 9 malam itu di KBRI Abu Dhabi. Terus ini saya menjadi LO, liaison officer untuk Menteri Luar Negeri Filipina yang saat itu diundang sebagai special envoy Filipina pada inaugurasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Mark Fahmi. Terakhir, karena saya jarang foto sedang ditumpukan paper saya, maka saya kasih foto kalau saya sedang mengadakan promosi. Itu promosi budaya di Abu Dhabi saat itu. Nah, jadi memang hampir 50% kalau saya bisa bilang pekerjaan saya sebagai diplomat itu sebetulnya mengerjakan paperwork. Jadi memang banyak sekali ya, seperti report, memo, kertas posisi, analisa kebijakan yang harus dilakukan.
sehari itu kalau saya boleh hitung itu mungkin sekitar 2-3 paper. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, saya yakin banyak sekali juga mengerjakan paper, makalah, memo sekarang. Nah itu coba dikerjakan dengan serius karena memang di situ proses pelatihannya. Jadi saat bergabung dengan kami di Diplomatic Corps, itu ilmu sudah bisa langsung digunakan. Jadi tidak perlu diajarkan lagi untuk membuat paper yang baik dan benar. Nah, jadi tadi Pak Saud sebetulnya sudah dengan jelas menjelaskan apa sih sebetulnya tugas diplomat itu. Jadi memang 5 tugas utamanya itu memang representing, protecting, negotiating, promoting, and reporting. Alhamdulillah saya sudah mengerjakan kelimanya. Yang belum cuma jadi diplomat multilateral aja seperti Pak Saud. Jadi saya nggak akan lebih panjang lebar untuk menjelaskan. Tenang saja, nanti rekan-rekan mahasiswa akan memperoleh ilmunya saat diterima masuk di Kementerian Luar Negeri dan mengikuti sekolah dinas luar negeri Sekdilu. Itu kebetulan yang sebelah kiri foto saya saat Sekdilu, yaitu masih single ya. Sekarang sudah anak 1, jadi ada perubahan signifikan di pipi dan di perut. Jadi kalau boleh menjelaskan lagi, proses seleksi menjadi diplomat itu ada beberapa tahap. Ada seleksi kompetensi dasar. Setelah itu ada ujian kemampuan bahasa asing. Ada tes kesehatan fisik, psikotes, dan wawancara psikologi. Nah, ujian kemampuan bahasa asing ini cukup penting. Karena memang kalau kita menggunakan bahasa asingnya Inggris untuk masuk ke Kemlu, dihitungnya dari nilai TOEFL. Kalau kita menggunakan bahasa lain, dihitungnya dengan ujian tes resmi bahasa asing tersebut. Jadi memang keahlian berbahasa asing ini salah satu keahlian utama yang harus dimiliki seorang diplomat. Jadi saya kebetulan saat Sekdilu, saya memperoleh pelatihan bahasa asing Korea, bahasa Korea. Jadi sebetulnya saya sudah mempelajari 3 bahasa saat ini. Tapi yang benar-benar aktif hanya bahasa Inggris sebetulnya. Nah, selain keahlian berbahasa asing, menulis esai juga merupakan keahlian utama. Seperti saya sampaikan sebelumnya, hampir 50% pekerjaan seorang diplomat itu berupa paperworks. Jadi saat ini waktu yang tepat untuk mengasah kemampuan menulis rekan-rekan. Kalau saya, karena saya punya pengalaman sebagai wartawan, selain di bangku kuliah, saya juga dapat tambahan 1 tahun menulis artikel di koran. Selanjutnya ini pengalaman menarik ya sebagai diplomat. Semoga rekan-rekan mahasiswa menjadi tertarik untuk menjadi seorang diplomat karena kita juga butuh regenerasi ya. Saya sama Pak Saud juga mungkin ya sebentar lagi masuk ke jenjang madya. Jadi kita memang butuh banyak sekali tenaga diplomat handal nantinya di masa mendatang. Jadi salah satu pengalaman paling menarik saya adalah belum lama ini sebetulnya. Ini tanggal 24 Maret. Jadi saya berfoto itu di sebelah CN 235 220. Ini pesawat pengintai yang dijual oleh PT DI ke Senegal. Jadi ini saat mereka landing di Khartoum untuk mengisi bahan bakar dan para pilot serta krunya mengadakan PCR test agar bisa masuk ke Senegal. Jadi ini pengalaman yang sangat menarik untuk saya karena proses landing permit
yang saya lakukan itu cukup rumit ya. Jadi kalau tadi Pak Saud cerita bagaimana rekan-rekan di San Francisco pitching ke perusahaan-perusahaan di Palo Alto, bagaimana Pak Saud pitching di meja UN, saya harus pitching ke bandara ini, saya pitching ke otoritas bandara, beberapa kantor ini sebetulnya yang kami temui, hingga akhirnya pesawat ini mendapatkan izin landing per menit selama 4 hari. Selain itu kesempatan bertemu dengan orang-orang juga saya pikir menjadi pengalaman menarik ya. Ini saya alhamdulillah bisa berfoto dengan Pak Jokowi, Pak Presiden Joko Widodo. Jadi selama saya di Abu Dhabi, Pak Presiden Joko Widodo ini kalau saya tidak salah 5 kali transit di Abu Dhabi. Alhamdulillah fotonya cuma 1. Jadi memang protokolnya sangat ketat. Jadi Bapak Presiden itu cepat sekali menyalami kita. Jadi ini satu-satunya foto yang berhasil diambil saat itu. Selain bertemu Presiden Jokowi, saya juga berkesempatan rapat bersama pejabat-pejabat tinggi sebetulnya. Di sebelah kiri itu kami rapat dengan Pak Wamen SDM, Pak Chandra Tahar, yang di tengah dengan Bu Menteri BUMN saat itu, dan yang terakhir itu dengan Pak Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung. Jadi saat itu saya mendampingi Dubes RI Abu Dhabi. Fokusnya diplomasi ekonomi saat itu. Jadi fokusnya adalah bagaimana meningkatkan ekspor Indonesia ke Abu Dhabi, ekspor dan investasi Indonesia ke Abu Dhabi. Jadi semua pertemuan ini saya anggap pengalaman menarik karena saya memperoleh ilmu dan menambah jejaring yang sangat penting untuk tugas ke depan. Nah, sebetulnya saya ada beberapa pengalaman menarik lain, tapi saya tidak punya fotonya ya. Mungkin karena sudah terlalu lama, jadi saya cari itu sudah tidak ada. Jadi memang berbeda dengan Pak Saud yang bekerja di forum multilateral. Saya pernah di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Badan Hukum Indonesia. Di direktorat tersebut, para diplomat itu secara langsung menangani permasalahan WNI di luar negeri. Jadi saya banyak memperoleh pengalaman ya di lapangan langsung. Jadi ya memang seperti poin ya, diplomat itu memang memiliki 2 sisi. Izin Pak Saud, ada diplomat-diplomat seperti Pak Saud yang bekerja memperjuangkan national interest Indonesia di forum-forum multilateral, dan ada juga di sisi lain yang secara langsung melakukan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Jadi kalau boleh cerita, saya pernah menjadi tim Satgas pemulangan WNI saat ada pergantian rezim di Mesir. Jadi memang saat itu saya baru pulang dari Kairo, baru 6 bulan kalau saya tidak salah, lalu terjadi pergantian rezim Husni Mubarak saat itu. Jadi demonstrasi besar-besaran di Tahrir Street di Kairo. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan WNI. Jadi kita menggunakan pesawat Garuda Indonesia saat itu. Saya ikut di pesawat, berangkat dini hari. Besoknya sudah sampai Jakarta lagi. Jadi memang cuma di pesawat aja, jadi di bandara saja waktu itu. Ada beberapa tim yang memang masuk ke kota Kairo yang waktu itu memang sedang ada demonstrasi besar-besaran ya karena pergantian rezim. Nah, itu pengalaman menarik terkait perlindungan WNI ya, karena kami cukup beragam pengalamannya. Saya juga ada pengalaman menarik satu lagi nih Pak. Saya cari fotonya sebetulnya nggak ada, tapi mungkin menarik untuk diceritakan. Jadi saya di Abu Dhabi itu
menangani fungsi ekonomi dan Kensosbud saat itu, penerangan sosial dan budaya. Jadi yang menarik itu saat itu ada orang, salah satu petinggi lah ya, pejabat di Abu Dhabi yang tertarik untuk membeli domba Garut. Jadi kalau ya itulah diplomat ya. Saya jualan domba Garut. Jadi saya memfasilitasi sih, karena saya nggak punya dombanya. Yang punya dombanya ada pengusaha Indonesia. Jadi yang menarik saat itu adalah menurut pejabat tinggi di Abu Dhabi itu, hewan kurban yang sesuai ciri-cirinya dengan yang ada di dalam Al-Quran itu domba Garut, domba yang memiliki tanduk. Jadi saat itu pesanannya sangat tinggi dan harga domba Garutnya itu sangat di atas harga normal pasaran di Indonesia. Jadi memang untunglah, itu penjualan yang sangat menguntungkan. Jadi waktu itu fokus kita adalah meningkatkan ekspor dan investasi Indonesia di luar negeri melalui diplomasi ekonomi. Jadi kita langsung terjun membantu pengusaha-pengusaha Indonesia untuk menjual, untuk mempromosikan produk-produknya. Untuk saat ini di KBRI Khartoum, karena fokusnya KBRI Khartoum saat ini adalah penguatan sistem perlindungan WNI warga negara Indonesia dan mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan sebagai pelaksana fungsi ekonomi. Saya bertugas meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia di Sudan melalui berbagai kegiatan promosi produk-produk Indonesia. Jadi kami di bulan Januari sempat mengikuti International Fair of Khartoum. Nah, seperti yang disampaikan Pak Saud, memang menarik. Ini diplomasi in the time of Corona ya. Jadi pengusaha Indonesia yang tadinya akan hadir di International Fair of Khartoum ini tidak bisa berangkat karena Jakarta lockdown. Jadi akhirnya mereka mengirimkan contoh barang yang akan dijual di Khartoum. Lalu kita yang membantu memfasilitasi ketika ada permintaan, kita akhirnya deal lewat Zoom, lewat video call. Jadi memang ini pengalaman yang menarik. Sejauh ini hasil dari International Fair of Khartoum sudah ada 2 penandatanganan MOU penjualan alat-alat kesehatan. Jadi alat suntik dan masker. Penjualan masker. Jadi itu semua dijual deal melalui Zoom. Pengusahanya tidak bertemu tatap muka secara langsung, tapi melalui deal perantara melalui KBRI Khartoum. Yang kedua, sebagai foto kedua, karena saya sebagai fungsi politik, jadi saya juga memfasilitasi itu peacekeepers kita yang ada di UNAMID. Sementara yang menyalami mereka itu deputi saya lupa, itu Madam Anita Igebo, itu deputi UNAMID dia di sana. Kenapa senyumnya cerah sekali? Karena Indonesia merupakan salah satu kontingen yang memiliki peacekeepers perempuan terbanyak di UNAMID. Jadi dia terlihat sangat happy saat menyalami peacekeepers kita di Khartoum. Jadi ini mungkin slide terakhir saya ya. Harapannya sih sebetulnya saya mudah saja. Semoga para mahasiswa dan anak muda berminat untuk menjadi diplomat dan mendukung misi diplomatik Indonesia di masa mendatang. Jadi semoga teman-teman di Universitas Bakri, khususnya di Prodi Politik Bakri,
ini tertarik untuk masuk ke diplomat, karena diplomat itu juga bagian dari birokrasi sebetulnya, dan mungkin teman-teman milenial atau sekarang mungkin Gen Z kali ya, mungkin sudah tidak tertarik dengan birokrasi, tapi saya masih berharap teman-teman mau menjadi diplomat di masa mendatang. Selain itu sebetulnya tidak selamanya sih harus bergabung dengan korps diplomatik. Seperti yang Pak Saud bilang, ada diplomat dengan huruf D besar dan dengan huruf D kecil. Jadi ada juga kita sebutnya track to diplomacy. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau ada kesempatan ikut pertukaran pelajar atau pertukaran pemuda, mungkin tetap bisa membantu kita untuk mempromosikan Indonesia. Mulai dari hal kecil, mempromosikan produk Indonesia, teman-teman mungkin makan di luar negeri, bawa sambal dari Indonesia, dimakan, diceritakan, ini menambah selera makan, itu sudah termasuk dari kegiatan diplomat dan berdiplomasi yang menggunakan DKC. Sekian mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Pak Dery atas sharing atas segala pengalamannya yang sangat menarik. Nah, di sini kita udah punya beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak Dery dan juga Bapak Saud. Teman-teman juga bisa like pertanyaannya yang sudah ada, jadi nanti most likes pertanyaan akan menjadi paling atas. Baik, pertanyaan pertama adalah, bagaimana jika hubungan politik dua negara pada saat menjalin kerjasama terjadi selisih paham dan memicu terjadinya konflik dua negara? Apa yang diplomat lakukan? Baik, untuk Bapak Saud atau Bapak Dery, silahkan menjawab pertanyaannya. Gimana, Der? Dery duluan apa saya duluan? Silakan Pak Saud, silakan. Kalau teman-teman yang kekhususan HI, program HI, pasti akan tahu juga bahwa perang atau tidak perang, hubungan diplomasi terus berjalan di belakang layar. Contohnya begini. Teman-teman tahu kan, Palestina sama Israel sampai sekarang tidak selesai masalahnya. Tapi apakah mereka tidak bertatap muka ketika mereka di PBB? Enggak, mereka ketemu. Apakah mereka saling serang dalam argumen dan negosiasi? Ya, jelas. Nah, ketika kita bicara dengan hubungan bilateral, tidak serta-merta ketika terjadi konflik, ketika terjadi selisih paham, lalu hubungannya putus. Tidak seperti itu. Justru yang terjadi adalah ketika semakin keruh suasana, intensifikasi diplomasi harus ditingkatkan. Karena seringkali kalau semakin dijauhi, malah suasana makin tidak menentu. Seperti itu. Kalau di banyak kasus ketika terjadi konflik atau pertentangan, bukan lantas lalu saya nggak mau bicara lagi sama dia gitu. Ini bukan pacaran gitu kan. Nggak akan juga di ghosting gitu kan, tinggalin gitu, nggak diajak ngomong, enak aja loh gitu kan. Di WhatsApp nggak dibalas, di read doang kagak di reply, kurang ajar. Ya kan, nggak gitu. Ini diplomasi itu tidak terjadi dalam satu malam. Dia terjadi dari berbagai runutan peristiwa dan juga berbagai apa yang terjadi di sebelumnya. Kita sebagai diplomat, kita juga paham, teman-teman, bahwa ketika kita menghadapi satu masalah, itu masalah mungkin hanya spesifik untuk satu kurun waktu itu tertentu. Tidak menutup kemungkinan ketika masalahnya selesai, kita akan temenan baik sama mereka. Ya kan? Contoh, lihat hubungan Indonesia dengan Timor Leste.
hubungan kita baik banget loh sama Timor Leste loh sekarang. Sangat baik, sangat dekat, sangat hangat. Jadi kalau umpamanya dibilang, wah kita nggak mau tahu apa segala macam, nggak bisa gitu. Karena ujung-ujungnya adalah situasi kan berubah. Kepentingan ini juga tidak sesuatu yang saklek ya. Kepentingan kita apa sih? Dan kita harus lihat itu. Waktu saya posting di Jepang, waktu saya posting di Tokyo, Jepang itu selalu punya masalah dengan negara-negara bekas jajahannya, termasuk kita. Kita punya masalah dengan Jepang karena adalah Jugunianfu lah segala macam dan residu-residu dari Perang Dunia II. Kalau teman-teman ingat, yang dilakukan Jepang ketika dia habis kena bom lalu dia balik normal adalah dia datangi satu-satu negara-negara bekas jajahan dia. Termasuk Indonesia, didatangi dulu sama namanya Perdana Menteri Fukuda. Lalu dia tawarkan, kita baikan yuk, kita punya hubungan dari hati ke hati, supaya ini baik. Lalu Jepang berkomitmen untuk jadi kontributor pembangunan kita, dan dia juga bayar pampasan perang. Itu juga yang dia lakukan di Korea Selatan. Meskipun sampai sekarang di Korea Selatan isunya selalu tidak selesai gitu. Tapi tidak selesainya suatu isu tidak serta-merta bilang bahwa kiamat hubungan antara Jepang sama Korea Selatan. Tidak. Hubungan suatu negara pasti lebih besar daripada suatu selisih paham atau konflik. Ya kan? Kalau teman-teman ingat apa yang terjadi dengan atlet badminton kita di Inggris? Ya kan? Netizen kita pedas banget tuh. Canggih lah pokoknya. Kalau umpamanya ini perang, semuanya mau di bumi hangus. Pulangin aja, pulangin ya kan? Apalah segala macam. Tapi kalau kita lihat baik-baik, karena kita mahasiswa, karena kita akademisi, karena kita praktisi, kita harus lihat sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bermain di situ. Lalu apa risikonya ketika kita gegabah. Perhatikan respon yang dilakukan oleh dubes kita di sana dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pertanyaan-pertanyaan dari publik kita sendiri. Yang dia lakukan apa? Satu, terus memperjuangkan kepentingan keselamatan dan kesehatan atlet-atlet nasional kita. Itu nggak bisa diganggu-gugat. At the same time juga menanyakan, ini kenapa sih bisa kayak gini? Tapi dia juga menghargai ada kedaulatan dari pemerintah Inggris untuk tetapkan protokol kesehatan. Itu tidak dia langgar, dan dia tetap respect akan hal itu. Jadi kan yang sekarang disasar adalah Badminton World Federation ya, karena mereka sebenarnya panitianya. Karena kalau umpamanya kita justru menyerang pemerintah Inggris, pertanyaannya balik nanti ke kita. Lalu nanti kalau ada orang Inggris di sini melanggar protokol kesehatan, dia terdeteksi bahwa varian Inggris ke sini, lalu kita mau coba karantina dan dia nggak mau dengan alasan kamu nggak bisa mengekang hak asasi saya. Itu nggak bisa gitu. Karena diplomasi itu selalu resiprositas. Apa yang kamu beri, itu yang kamu dapat. Gitu. Kalau kamu pukul dia, ya expect nanti akan dipukul. Gitu. Tapi maksudnya bukan berarti kita juga harus selalu manis, tidak. Tapi ketika kita melakukan sesuatu itu harus terukur. Dalam hal ini ketika kita ada hubungan yang berselisih paham, kita selalu maintain hubungan diplomasi. Ketika diplomasinya sudah disevere, sudah ditarik diplomatnya pulang, itu sinyalemen akan terjadi konflik besar. Bahwa masing-masing entitas sudah tidak mau bicara satu dengan yang lain. And that's dangerous. Gitu. Baik, terima kasih Pak Saud atas jawabannya. Bagaimana Pak Dery, apakah ada tambahan? Sepertinya dari Pak Saud sudah cukup. Saya mau coba jawab pertanyaan yang lain ya. Ini banyak pertanyaannya nih. Mungkin karena yang pertama saya lihat dari Brian ya. Pak Saud dan Pak Dery, seberapa besarkah dampak dan dari kontribusi Peacekeepers Indonesia bagi reputasi kita di tingkat global? Kalau tingkat global mungkin nanti bisa dicek lah di pemberitaan kita ya tentang peacekeepers kita. Tapi kalau saya boleh kasih contoh UNAMID di Sudan, peacekeepers kita itu sangat dipuji oleh pemerintah setempat. Jadi
pemerintah Sudan itu sangat percaya dengan UNAMID, dengan Peacekeepers Indonesia yang ada di UNAMID, dan secara langsung waktu itu menyampaikan kepada almarhum Duta Besar RI saat itu, Pak Rosalis, kalau boleh Peacekeepers Indonesia diperbanyak di sini. Tapi ya kebetulan UNAMID ini sudah selesai ya, jadi per Desember 2020 itu mandatnya sudah dihentikan. Jadi memang peacekeepers kita juga akan segera pulang. Dan karena peacekeepers kita baik di mata orang lokal, orang setempat, itu memudahkan kami juga di fungsi politik untuk bekerja bersama dengan pejabat-pejabat di Kemlu Sudan, di Kementerian Pertahanan. Jadi akses kami cukup mudah lah untuk masuk karena teman-teman UNAMID, Peacekeepers Indonesia di UNAMID ini cukup baik melaksanakan tugasnya. Pak Saud, ada yang mau dijawab sama Pak Saud? Atau kita saya lanjutkan lagi? Kalau saya boleh tambahkan sedikit, Pak Dery, sedikit aja. Pertanyaannya Brian atau Brian ya? Sebenarnya menyentuh salah satu dari dua currency penting dari diplomasi. Pertama adalah trust, kedua adalah reputasi. Reputasi selalu precedes someone or certain actors di dalam hubungan internasional gitu. Contohnya apa? Ketika kita punya reputasi sebagai kontributor 8 terbesar di dunia untuk peacekeepers, orang akan dengerin kalau kita ngomong soal isu ini. Termasuk ketika kita waktu jadi anggota Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Yang kita lakukan saat itu, kita tidak hanya main soal angka. Yang kita lakukan adalah kita harus utamakan tentang women peacekeepers. Kalau lihat tadi fotonya dari Pak Dery, itu women peacekeepers. Jadi kita berhasil, dari sisi kita nasional, kita berhasil tingkatkan jumlah women peacekeeper kita dengan sangat signifikan. Dari 34 pada Februari 2016 jadi 177 pada Desember 2020. Besar sekali. Dan ini knock-on effect-nya banyak gitu. Termasuk pengaruh utamaan gender, menghancurkan glass ceiling, pembatasan sekat-sekat terhadap peran perempuan, dan ternyata perempuan kapabel terhadap hal ini. Ingat loh, di salah satu penjelasan dari peran peacekeepers perempuan, ada karakteristik dari peacekeepers perempuan yang jauh lebih membuat mereka diterima oleh masyarakat lokal. Bahwa mereka akan lebih soft dalam touch ketika bertemu dengan sesamanya perempuan atau dengan anak-anak. Acceptability mereka tuh tinggi. Jadi ketika kita masuk di dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak aman, ketika ketegangannya tinggi, mereka bisa masuk ke masyarakat. Karena yang paling berat itu adalah ketika kita harus memenangkan hati dari masyarakat itu sendiri. Itu yang berat. Dan kita main di dalam currency itu, main di dalam reputasi kita sebagai negara yang memajukan peran women peacekeepers. Tidak hanya kita tingkatkan jumlahnya jadi signifikan, tapi juga kita majukan. Resolusi pertama terkait women peacekeepers di DKPBB, siapa yang majukan? Indonesia tahun lalu. Dan kita dapat banyak pujian dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju yang ngerasa bahwa, bukan saya bilang mereka lebih progresif ya, mereka merasa lebih progresif, saya selalu bilang gitu, karena everything is about perception, gimana kita lihat vantage point-nya. Itu juga kita di-applaud sama mereka, karena bayangin negara-negara Eropa yang selama ini terus jargonize kemana kesana kemari soal women peacekeeper, soal HAMOK segala macam. The very fact of the day adalah bahwa baru Indonesia tahun 2020 majukan RAPES itu dan disepakati. It speaks volume.
bahwa satu, mungkin mereka juga tidak dapat trust dari negara lain, reputasinya juga gimana gitu kan. Dan ternyata Indonesia punya trust dan punya reputasi sehingga itu bisa digolkan. Itu. Jadi mungkin jawabannya lebih ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud dan Pak Dery atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan mengenai ini yang paling sering mahasiswa pertanyakan nih Pak tentang bahasa, yaitu apakah kita perlu mempunyai skill bahasa pengantar selain bahasa Inggris untuk menjadi seorang diplomat? Itu Pak. Mau dijawab Bapak Dery ataupun Bapak Saud? Saya bantu dulu ya. Saya ini sebetulnya dari kecil itu sekolah di sekolah swasta Islam ya, Muhammadiyah, diajarin bahasa Arab. Baru sekarang saya nyesel ya belajar bahasa Arab itu nggak serius. Karena saya penempatan 2 kali itu di negara berbahasa Arab terus, Abu Dhabi dan Sudan, dapat di Uni Emirat Arab dan Sudan. Jadi memang kita perlu punya skill bahasa pengantar selain bahasa Inggris. Dulu saat saya kuliah S2 di University of Denver, kawan-kawan yang berbahasa yang orang lokal ya, yang berbahasa asingnya yang sudah berbahasa Inggris, dia harus punya 2 bahasa asing. Jadi dia harus biasanya kawan-kawan saya itu yang orang lokal itu dia bisa bahasa Latin. Jadi memang biasanya di SMA mereka sudah diajarkan bahasa Latin. Tapi dia perlu untuk tes lagi, satu lagi bahasa asing kedua sebut. Nah, saya beruntung karena bahasa Inggris dianggap bahasa asing pertama saya, bahasa Indonesia dianggap bahasa asing kedua. Jadi itu penting ya. Maksudnya gini, sebagai seorang diplomat, komunikasi itu tidak boleh putus. Jadi seperti yang Pak Saud tadi ceritakan, kalau di saat konflik, 2 negara memutuskan perang dan Anda menjadi diplomat di negara tersebut memutuskan perang dengan Anda tidak boleh putus komunikasi. Kalau saya tidak salah, saat Jepang mengirimkan pesawat ke Hawaii, itu dubesnya itu masih bertemu dengan menteri luar negeri atau menteri pertahanan, saya lupa. Jadi di tengah isu akan terjadi perang antara Jepang dengan Amerika Serikat, diplomat-diplomatnya masih bergerak untuk mengupayakan apakah bisa jalan selain perang. Jadi bahasa ini penting. Jadi bayangkan kalau saya di saat perang mau ketemu pejabat luar negerinya di Kementerian Luar Negeri di Khartoum, saya harus translate dulu dari Indonesia ke Arabik. Pakai Google Translate pula. Waduh. Udah perang aja lah. Sudah terlambat semuanya gitu. Begitu. Nah, jadi pentinglah kita punya skill bahasa pengantar lain selain Inggris. Baik Pak, apakah ada bahasa-bahasa asing yang lebih direkomendasikan selain bahasa Inggris gitu Pak? Karena beberapa hal yang saya tahu tuh ada beberapa bahasa yang lebih dianjurkan untuk dipelajari selain bahasa Inggris. Apakah ada Pak? Boleh saya jawab, Mbak Sarah? Silakan Pak. Kalau di intake-nya Kemlu waktu perekrutan CPNS tuh, kalau saya tidak salah ya, bahasa PBB itu diutamakan. Prancis, Inggris, Arab, Spanyol, ya kan, ada Rusia juga. Selain itu kan ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina juga. Cina termasuk yang bahasa PBB. Rata-rata memang kawan-kawan saya juga lulusan dari sastra atau ilmu budaya dari bahasa-bahasa tersebut. Yang sastra Inggris juga ada. Tapi ada juga yang memang polyglot, yang along the way bisa acquire 3-4 bahasa. Saya ada teman masuk pakai bahasa Spanyol, lalu belajar bahasa Rusia, dia bisa bahasa Rusia, terus bisa Hangul, bisa bahasa Korea, lalu bisa bahasa Jepang akhirnya, sekarang belajar bahasa Hebrew.
bahasa Ibrani. So ini balik lagi ya ke poin saya tadi. Kita menjadi diplomat, menjadi manusia itu kita start di poin tertentu. Bukan di mana poin kita start yang penting, bahasanya apa aja. Kita bisa aja masuk kayak umpamanya Pak Dery atau saya masuknya hanya pakai bahasa Inggris, tapi along the way kita acquire bahasa lain. Teman-teman juga kalau umpamanya nanti yang masuk di Kemlu, ketika nanti ada peluang untuk belajar bahasa asing, dimanfaatkan karena peluangnya cukup banyak gitu. Kita ada beberapa kerjasama beasiswa dengan negara-negara lain seperti Jepang yang ada belajar bahasa 1 tahun kalau saya nggak salah, itu di Osaka apa di mana, apa di Kyushu, saya nggak ngerti. Lalu ada yang bahasa Korea, lalu ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa I think Russian as well. Tapi yang bahasa Spanyol juga ada. Tapi intinya peluangnya ada dan kembali ke orangnya jika itu mau dimanfaatkan atau enggak. Baik, terima kasih Pak Saud. Apakah Bapak Dery ada tambahan? Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak dari Gina Khairunisa. Selamat pagi Pak. Selama menjalani kewajiban dan amanah sebagai seorang diplomat, isu apa yang dirasa menarik sekaligus kompleks untuk ditangani? Terima kasih. Silakan Pak, untuk Bapak Dery atau Bapak Saud menjawab. Saya coba jawab ya. Sejauh ini memang ada 2 hal yang menurut saya sangat kompleks untuk ditangani. Satu adalah negosiasi yang sifatnya politis, sifatnya politik. Nah, itu negosiasi seperti itu tuh butuh kemauan politik dari pejabat paling tinggi antara kedua negara atau lebih ya. Jadi misalnya kalau saya boleh kasih contoh, saya dulu di Direktorat Polkamasian menangani soal Laut Cina Selatan, terus di Direktorat Kerjasama Sosbud ASEAN saya menangani isu asap. Itu kompleks sekali itu negosiasinya, dan itu biasanya nggak akan selesai dalam 1-2 tahun negosiasi ya, permasalahan seperti itu. Jadi memang begitu kompleks untuk ditangani gitu. Satu lagi, yang kedua adalah soal perlindungan warga negara Indonesia. Jadi memang apa yang bikin kompleks karena yang kita tangani itu manusia dengan beribu-ribu masalah yang dihadapi. Ada yang masalahnya hanya kangen sama keluarga, ada yang ternyata masalahnya pencurian, kriminal, dan lain-lain. Jadi sangat kompleks dan setiap masalah punya pendekatan yang berbeda. Jadi memang ini bukan textbook ya, model penyelesaian masalah seperti ini. Harus diplomat yang memang sudah cukup pengalaman lah kalau menurut saya untuk menyelesaikan soal-soal perlindungan WNI. Demikian, Mbak Zahra. Terima kasih Pak Dery atas jawabannya. Apakah Bapak Saud ada tambahan, Pak? Kalau saya sebenarnya poin observasinya agak berbeda ya, karena memang kan pengalaman penempatan kami juga berbeda. Tapi kurang lebih sebenarnya memang betul yang dibilang Dery, yang paling menarik itu ketika kita mengurusi soal perlindungan WNI, manusia ya. Ketika kita dealing dengan manusia, faktornya macam-macam, banyak sekali. Saya tuh masih suka amazed dengan waktu saya pelajari mengenai bagaimana pola KBRI Tokyo menjemput WNI yang stranded atau mungkin terdampak dari gempa 2011, gempa Tohoku. Itu banyak kota-kota di pesisir Jepang di daerah situ tuh habis, rumah-rumah hancur rata dengan tanah karena tsunami-nya tinggi sekali. Datanglah tim relief ya, tim relief kita bilangnya dari KBRI Tokyo, dan mereka harus nyetir sejauh itu sampai Tohoku. Kalau teman-teman bisa lihat di peta tuh, Tokyo di bawah sini, Tohoku tuh di atas sana. Jadi dia harus di atas sana. Jadi dia harus nyetir ke atas.
sampai di tempat bencana nggak kelihatan tuh, yang banyak kelihatan bangkai, debris, puing-puing. Bingung mereka kan. Komunikasi severe, rusak, nggak bisa ada yang ditelepon, ya kan. Mereka pasti ada di mana-mana. Tahu nggak yang dilakukan apa? Dia buka pintu, buka kaca, dia pasang lagu dangdut. Orang Indonesia denger dangdut datang dong. Gila. Sama kayak tukang sari roti kali ya. Tapi that kind of thing works gitu loh. Itu nggak diajarin di kelas diplomasi kami. Itu nggak diajarin di universitas. Enggak tuh. Itu life skill. Jadi ya bukannya saya bilang lantas kita harus abandon semua pelajaran textbook. Enggak. Tapi gimana caranya kita menyikapi keadaan, tantangan tuh dengan kreatif, thinking out of the box gitu. Lalu ada juga yang, kan seperti saya bilang tadi ya, kalau punya KBRI, punya KJRI itu kayak republik diminiaturisasi, dikecilin gitu. Kita tahu tuh, kalau umpamanya di negara-negara yang WNI-nya banyak, kita tahu tuh ada catatannya. Si A sama si B nikah nih. Nanti nunggu aja 3 bulan kemudian tiba-tiba, 9 bulan, 10 bulan kemudian tiba-tiba dia daftarin tuh akte lahir anaknya. Kita tuh yang daftarin, ya kan? Kita selalu berdoa gitu tiap pernikahan pasti baik ya. Karena kayak saya waktu di Tokyo, fungsi penghulu itu juga diambil sama KBRI Tokyo. Jadi orang ijab kabul juga di kantor kami gitu. Tapi nggak sampai di situ juga. Proses perceraian, kekerasan dalam rumah tangga itu juga dikerjakan di kantor kami. Tidak selesai sampai di situ, pemulasaran jenazah juga dilakukan di KBRI Tokyo. Jadi kita tiap kali kita tahu ada orang WNI meninggal, kita sudah dikasih tahu tuh, selamat siang, selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini akan ada pemulasaran jenazah. Ya kalau umpamanya kita nggak merasa nyaman dengan itu, kita pulang cepat-cepat. Karena memang dibawa, jenazahnya dibawa, digotong tuh, terus dibikin pocongannya. Habis itu disolatin rame-rame, sholat gaib di lobi KBRI. Lucu gitu. Dan itu berlaku untuk semua agama. Saya pernah ngalamin, ada orang pekerja migran Indonesia, pemagang ya di Tokyo, dia pacaran 3 tahun dengan pacarnya di Indonesia. Setelah dia mau pulang, diputusin sama pacarnya. Ghosting gitu lah. Ghosting ini kejam nih orang-orang ini. Kecewa banget teman kita ini, dia suicide. Dia loncat dari jembatan. Dan jenazahnya itu dibawa ke lobi KBRI untuk viewing terakhir kali sebelum dibawa pulang ke keluarga. It's a heartbreaking scenery, tapi ya itulah kerjaan gitu. Menarik ya. Tapi ada juga hal-hal yang memang dari sisi substansi menarik, kayak negosiasi kayak gitu ya. Kalau saya lebih tertarik tuh sisi fun-nya tuh kayak promosi pariwisata atau promosi kebudayaan kita. Menarik loh. Saya waktu promosi kebudayaan di Jepang, kita pernah ketemu ada nenek-nenek yang bilang, saya dulu di Jepang, saya dulu di Indonesia. Saya tahu nih ini. Kita tanya, lu tahun berapa di Indonesia? Tahun 40 sekian sampai lah penjajah nih mah. Gitu kan? Kayak gitu. Menarik gitu loh. Banyak yang bisa kita pelajari. Lalu kita juga lihat, saya dulu sempat di fungsi politik juga. Kita sering ngobrol sama teman-teman di pelaku industri persenjataan di Jepang. Mereka kan jago-jago tuh bikin senjata. Tapi mereka selalu bilang, kita tuh negara damai, kita nggak bikin senjata, kita bikin self-defense force. Terus saya tanya, kalian memang nggak bisa bikin aircraft carrier? Kan kalau teman-teman yang di HI tahu kan, Cina tuh udah punya tuh Variak yang dibikin jadi Jianlong kalau nggak salah namanya apa gitu, saya lupa. Mereka bilangnya, enggak, kita nggak bisa bikin aircraft carrier, kita bikin helikopter carrier. Lah apa bedanya? Intinya gitu. Banyak hal-hal menarik yang akan kita temui di keseharian kita ketika kita menjadi diplomat. Tapi kalau buat saya ya yang lucu-lucu kayak jenazah itu tadi, terus
dangdutan itu tadi, itu tuh akan membekas sampai selama-lamanya saya rasa ya. Gitu. Makasih. Baik. Jadi lebih ke simple things aja ya, Pak. Pertanyaan berikutnya ada lagi nih, Pak, dari Animus. Pertanyaannya itu adalah bagaimana menurut Bapak mengenai new public diplomacy di dunia saat ini, khususnya bagaimana perkembangan diplomasi Indonesia serta pandangan dunia terhadap Indonesia. Silakan Pak, dijawab. Saya coba jawab terlebih dahulu ya. Kalau menurut saya ya, new public diplomacy itu sebuah keniscayaan ya, yang nggak bisa kita bendung sekarang. Jadi perkembangan teknologi sosial media yang begitu masif ya saat ini, itu membuat banyak aktor ya, bahkan aktor-aktor non-negara, itu memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi publik ya, public diplomacy. Jadi keterbukaan akses terhadap informasi juga membuat kita tidak bisa lagi memonopoli kegiatan diplomasi publik itu. Jadi yang dahulunya mungkin hanya aktor-aktor negara yang menyampaikan diplomasi publik, tapi sekarang ya sudah samalah seperti diplomasi itu sendiri yang memiliki banyak track ya. Jadi ada two track tadi saya bilang, ada multi track diplomasi, ada 1.5 diplomasi. Jadi new public diplomacy ini juga ya karena dunia berkembang ya, gitu. Jadi semua sarana media sosial tuh bisa kita gunakan saat ini untuk menyampaikan informasi-informasi terkini lah. Kalau pandangan dunia terhadap Indonesia sejauh ini kami pikir ya citranya masih positif. Kalau melihat laporan citra positif yang dikumpulkan di tiap-tiap negara oleh KBRI melalui kuesioner itu kami lihat masih positif ya pemberitaan-pemberitaan tentang Indonesia. Dan juga Indonesia saat ini kan juga posturnya banyak ya. Mungkin nanti Pak Saud bisa cerita lebih panjang. Kita anggota DKPBB kemarin, kita anggota G20 juga, Dewan HAM ya Pak Saud ya kalau nggak salah ya. Jadi ya kita tuh cukup dikenal lah di mata internasional saat ini. Makasih Mbak Zahra. Baik, terima kasih Pak Dery. Bagaimana untuk Bapak Saud, apakah ada tambahan Pak? Menarik ya. Saya ingat tuh 2008 saya ke Klingendal tuh. Saya bicara dengan Jan Melissen. Kebetulan Jan Melissen ini termasuk salah satu yang bikin new concept of public diplomacy ini. Waktu itu pembicaraan kita belum cukup mempertimbangkan ternyata ada proliferasi yang begitu masif terhadap media sosial. Media sosial itu pedang bermata dua dalam artian itu bisa dijadikan medium tapi juga bisa sifatnya self-imploding gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat deh sekarang, berapa banyak sih orang pakai bot? Berapa banyak orang sekarang pakai anonymous? Ya bukan untuk di Slido ya, Slido sih nggak apa-apa, tanya aja. Tapi teman-teman yang punya IG pasti pas awal-awal ada yang nawarin tuh, jasa beli follower. Jasa jual follower, something like that. Jadi in itself dia jadi medium, tapi yang harus ditanya adalah apakah ada benar-benar intensitas di situ, atau jangan-jangan banal gitu, kosong, nggak ada isinya, atau jangan-jangan kita hanya ngomong di ruang hampa atau mungkin di echo chamber kita aja sendiri. Ya bisa aja, saya sewa 10 orang, satu orang generate 10 akun gitu, akun ternak akun gitu kan istilahnya. Terus apa hasilnya? Nyampe nggak message-nya? Enggak. Bohong tuh. Ya kan? Jadi kita ada dalam situasi paradox of plenty. Kita punya paradoks. Begitu banyak informasi di luar, begitu banyak means-nya dan proliferasi caranya. Lalu gimana? Tapi memang yang paling benar dari dulu ilmunya yang selalu tepat adalah find your own voice. Harus genuine. Contoh.
tidak berarti genuine itu benar-benar pure dari hati ya. Pasti ada konsultannya gitu. Tapi kan bagaimana crafting message-nya supaya benar-benar kena ke hati audiensnya. Kalian ada yang tahu nggak sih duta besar Masafumi Ishii yang mantan duta besar Jepang? Dia ngetop banget di Jakarta tuh. Kalian tahu nggak sih apa sebenarnya yang dilakuin? Dia tuh cuma makan soto, tau nggak? Dia makan soto, makan bubur Manado, ini enak. Lalu dia bikin pose kawaii kayak kucing gitu, neko gitu. Iya, pada dasarnya netizen sih mau orang apa juga suka gambar kucing, ya saya aja suka, ya kan? Tapi dia bisa manfaatin itu. Tapi yang pertama dia lakukan adalah dengan situasi paradox of plenty, semuanya orang bisa ngomong apapun juga, getting attention first itu penting. Lalu crafting message-nya harus seperti apa itu penting. Jadi janganlah sudah tidak dapat atensi, message-nya juga jelek, nggak jelas gitu. Cuman posting-posting nggak jelas itu apaan sih? Lu anak baru akil balik yang labil apa gimana? Ya kan? Harus jelas gitu. Target posisinya apa dan harus terukur. Kalau umpamanya kita bilang outreach kita ke publik mau lebih baik, ya nggak bisa dari medsos doang. Kita harus turun ke lapangan, ketemu sama orang. Karena medsos akan jadi medsos. Seperti yang saya bilang tadi, diplomasi bisa diperkuat oleh digitalisasi, bisa diperkuat oleh digital platform, tapi tidak bisa dihilangkan efek dari intensitas pertemuan manusia dengan manusia. Gitu. Saya ingat banget, sewaktu-waktu kami di Jepang, di salah satu acara promosi, ada namanya Enoshima Bali Sunset. Jadi kita datang ke tebing, lalu kita nunggu sunset. Pada saat sunset itu orang-orang nari Bali. Itu efeknya luar biasa. Buat saya sendiri yang sering ke Bali dan lihat orang nari Bali, ya kan? Wow, bagus banget ternyata. Dan itu menyentuh banyak orang gitu loh. Bisa gitu. Dan akhirnya dari situ mereka follow medsosnya KBRI. Mereka follow informasi-informasi KBRI. Jadi yang pasti New Public Diplomacy itu tidak singular track, itu multi track. Harus getting attention dengan benar, tidak dengan echo chamber, lalu getting your message across dengan baik dan crafting message-nya harus benar. Lalu bagaimana perkembangannya dengan muka Indonesia di dunia? Sebenarnya ya, pertanyaan ini agak mengaburkan sebenarnya. Kenapa? Tidak pernah ada singularity of face dari negara. Yang terjadi adalah kulminasi dari wajah-wajah kecil tanda kutip yang ada di tiap-tiap negara. Mungkin di tempat Derry, wajah Indonesia seperti itu di Khartoum. Mungkin di tempat lain tidak. Ya kan? Mungkin ketika dia di Paris, lalu duta besar kita di sana dan teman-teman di staf di sana bisa berhasil bikin dia masuk di Paris Fashion Show, Dior bisa pakai batik, wajah Indonesia naik di sana. Tapi caranya lain-lain. Tapi yang penting adalah nyiptain riak-riak kecil ini jadi banyak, lalu jadi ombak yang besar. Begitu. Jadi jangan sesuatu yang one off juga, harus continue. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Saud dan Bapak Dery atas jawaban-jawabannya. Dikarenakan waktunya sudah mau habis, mungkin Bapak Dery atau Bapak Saud bisa memberikan closing statement mengenai apa sih saran-saran atau tips untuk para mahasiswa muda, teman-teman generasi muda untuk menjadi diplomasi nantinya. Silakan Pak. Duluan Der. Ya, kalau saya satu ya, memang jadi diplomat itu adalah pekerjaan, adalah profesi yang memang, jadi kita disebutnya itu Jack of all trade, King of none. Jadi memang kita harus terus mengupdate diri kita untuk banyak mengetahui isu-isu permasalahan. Jadi terus seperti yang kata Pak Saud juga tadi bilang, terus perkaya diri kita, terus membaca, belajar. Kalau menurut saya belajar bahasa juga penting ya.
Jadi semua jenis informasi bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita punya kemampuan bahasa. Karena sekarang semua pemberitaan itu sebetulnya ada ya di internet of Things. Dan dicoba Mbak, dicoba. Jadi kalau ya di awal sudah saya nggak yakin lah jadi diplomat, kayaknya kok susah ya. Ya tadi juga saya udah bilang kan kalau saya juga sebetulnya bukan lulusan yang paling baik juga di UI gitu. Dan juga bukan orang yang aktif banget di kemahasiswaan. Walaupun maksud saya bukan mendiskreditkan yang aktif dan yang bagus-bagus ya nilainya ya. Tapi kalau kita nggak coba ya kita mana tahu kan bisa join saya dengan Pak Saud di Kemlu, di Kementerian Luar Negeri dan menjadi diplomat. Itu Pak, makasih. Terima kasih Pak Dery. Silakan Bapak Saud untuk saran atau closing statement. Apa ya? Kalau dari saya, kalau mau jadi diplomat sama halnya ketika kita mau jadi profesi apapun juga, kita harus punya intensitas serius mengejar apa yang kita ingin raih, dan kita harus targetkan apa yang ingin kita raih. Jadi jangan hanya ngikutin arus aja. Ikan juga berenang lawan arus. Sturgeon, salmon berenang lawan arus, kalau nggak hidup dia. Harus punya target, harus punya intensitas. Ingin jadi diplomat seperti apa sih kita kalau masuk Kemlu? Apa kita cuma pengen terima gaji terus pulang? Atau kita hanya ingin kerjaan-kerjaan tertentu saja? Terserah, semua orang bisa punya preferensi. Itu satu. Kedua, be as human as possible. Pola hidup kita sekarang makin sering mendistance kita dengan kenyataan. Padahal kerjaan kita di diplomasi sangat erat kaitannya dengan human relations, interpersonal relations. Know when to talk nicely, know when to hold your hands, not to do something really harsh to other people. Know how to stand firm when your national interest is at stake. Things like that. Tapi kemudian ketika kita bertemu di luar ruang sidang, kita tetap kembali jadi manusia. We treat our colleagues with respect and honor. Dia diplomat, saya diplomat. One day he will need me, and I will need him someday. Dan ini menjawab pertanyaan yang ada di situ, gimana sih pola-pola lobby bilateral di UN atau bilateral? Sama sih kayak kita mau ngobrol sama teman, kalau umpamanya kita mau dia ngelakuin something, kita bujuk, kan? Kita kasih insentif, kita kasih kata-kata manis, tapi kalau dia ribet kita tabok juga gitu. Sama. Makanya be as human as possible. Tidak ada rocket science untuk jadi diplomat yang benar, kecuali berusaha. Karena itu adalah lanjutan dari bersiap yang tadi. Prepare, sisanya berusaha. Habis itu. Lalu jangan pernah lupa bahwa kontribusi terhadap Republik bisa dilakukan di mana saja. Ini orang pikir kalau saya bicara seperti ini dianggap, wah jangan masuk Kemlu. Nanti jangan ngomong kayak gitu, nanti orang pada nggak masuk Kemlu. Enggak, bukan gitu. I'm talking to my fellow diplomats. I'm talking to my colleagues. Bukan karena kita tidak di pos tertentu, lalu kontribusi kita bisa nol. Jangan salah loh. Teman-teman kayak Dery ini, kalau dibuat indeks ukur prestasinya tinggi sekali. Dia jual domba berkontribusi terhadap pemasukan negara. Pemasukan kesejahteraan masyarakat. Jangan silau sama PBB loh. PBB itu talk shop kadang-kadang. I tell you. A lot of people been there for 7-10 years. They keep on talking the same things. You think they are smart, but actually they are a broken record. Jadi, look carefully. Kalian mau jadi diplomat seperti apa? Lalu benar-benar lihat kepentingan nasional apa yang perlu dijaga.
kalau saya disuruh dihitung dalam segi mata uang dolar, Dery ini nilainya jutaan dolar deh nih, a million dollar man. Karena dia berhasil menjual domba Garut. Saya nggak bisa jual domba Garut di PBB. Saya bawa ke sana ditangkap, dikira bawa animal wildlife trading. Ya kan? Nggak bisa gitu. Ya kan? Saya nggak bisa jualan bahwa saya bisa bantu orang-orang masuk ke kemana ke pulang dari WNI dari Khartoum. Karena memang fungsi perlindungan itu bukan di kita. Tapi tidak serta-merta juga bilang bahwa kerjaan di multilateral nggak penting. Yang terjadi di multilateral adalah konteks setting, norm setting. Kenapa Dery bisa berdagang satu negara dengan yang lain? Karena memang ruling perdagangan itu sudah dibuat secara global sehingga memperbolehkan dia melakukan itu. Itu dilakukan di mana? Di multilateral setting, tidak dilakukan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi makanya lihatnya harus dalam satu konteks utuh. Tapi memang kembali, ketika ingin berkontribusi, jangan kerdil melihat, wah gue di pos kecil nih, gue nggak bisa kontribusi. Enggak loh. Jangan salah. Justru di pos-pos kecil itu biasanya nilai yield-nya lebih tinggi. Gitu. Karena road less traveled itu jauh lebih gampang untuk ngebuka jalan daripada yang orang udah sering jalanin gitu. Kalau jalan udah jalan tol, ibaratnya gitu, kamu mau percantik apa lagi? Nambah rambu lalu lintas, ngecat. Nilainya nggak sama dengan datang ke gang kecil terus lu lebarin gitu, bikin buat 4 mobil tiba-tiba. Kurang lebih seperti itu. Jadi pikirkan baik-baik. Benar kata Dery, kita butuh regenerasi. Kami tunggu. Jika memang tertarik, ketemu saya di Pejambon atau mungkin di sekitaran Pejambon lah ya. Kita ngantor di Pejambon ya, Der, sama di Pusdiklat. Kadang-kadang main aja ke tempat kantornya Pak Adit Batara. Kadang-kadang diajak ngopi. Apa tuh? Kafe kucing itu yang di dekat kampus tuh. Lucy. Masih ada nggak sih? Lucky Cat masih ada Pak Saud. Lucky Cat Coffee yang Instagramable ya. Nah, itu satu lagi. Kalau Anda jadi diplomat, Anda bisa tinggal di negara-negara yang lucu-lucu itu, ya lumayan. Banyak foto Instagramable-nya. Bisa ke Empire Building gitu kan. Atau bisa ke apa namanya Myeongdong gitu kan. Atau ke Roppongi, ke Ginza gitu kan. Bisa. Kalau cuma main Instagramable mah banyak. Kadang-kadang ya, tergantung angle-nya aja. Pasar Kemis juga bisa dibikin Instagramable, tergantung angle-nya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Saud. Juga terima kasih untuk Bapak Dery. Nah, teman-teman, sebelum kita ke sesi akhir, saya minta untuk teman-teman semua on cam karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih. Tidak terasa waktunya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Saud Ringo dan Bapak Dery Iskandar atas waktu dan juga materi-materinya yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir di talk show hari ini. Lalu terima kasih juga untuk para panitia dan Bapak Aditya Batara yang sudah bergabung bersama kami. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya, dan talk show Diplomat 101 kali ini harus ini saya tutup. Terima kasih semuanya.